Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Falah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan rahmat dan syukurnya kepada kita. Pripun kabare sedaya? Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat nggih, Pak? Bu, sehat, Bu? Nggih, alhamdulillah. Di malam yang dingin ini tidak menyurutkan niat kita dan semangat kita untuk bisa bermajelis di masjid ini. Masya Allah. Menunjukkan umur tua pun tidak menurunkan semangat kita lagi. Umur yang tua pun tidak menjadikan kita seperti loyo dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, Pak nggih, Bu. Senantiasa istiqomah beramal kebaikan hingga malaikat maut menjemput kita semuanya. Sehingga kita bisa menghadap Allah dengan hujjah bahwa kita sudah beramal kebaikan, sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam jannahnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang paling pertama tadi senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menggunakan seluruh komponen dalam kehidupan kita, entah itu dengan amal kebaikan kita, dengan hati kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dan lain sebagainya. Karena seorang muslim dituntut untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Mengapa demikian? Karena tidaklah seorang muslim itu hidup di dunia ini melainkan Allah sudah mengatur segala jenis urusannya. Mulai dari ajalnya, mulai dari kematiannya, mulai dari kehidupannya yang baik ataupun yang buruk, semuanya telah Allah catat. Maka seyogianya, sepantasnya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga apa, Pak? Sehingga kita ditambahkan nikmatnya dan semakin bahagia hidup di dunia, lebih-lebih lagi kelak di akhirat. Kemudian tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan memberikan kepada kita semuanya syafaatnya sehingga kita bisa masuk surga dengan bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita beristiqomah melazimi dengan sebaik-baiknya tuntutan-tuntutan dan cara-cara Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini, mulai dari ibadahnya, kehidupannya, salatnya gimana, puasanya gimana, dan lain sebagainya, sehingga benar-benar kita ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dianggap sebagai umatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin. Jamaah Masjid Al-Falah, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita semuanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia melainkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, Pak, bukan hanya manusia saja, melainkan jin pun dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluknya yang istimewa. Maka ibadah itu terbagi menjadi dua.
ibadah yang kita sebut sebagai ibadah yang kita lakukan dengan sehari-hari, dengan seluruh anggota badan kita, yang disebut sebagai amal jawarih, amal anggota badan yang nampak, seperti sholat ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa, mendatangi masjid, mendatangi taklim dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari amal-amal jawarih, amal-amal ibadah yang nampak. Dan yang kedua adalah ulama membagi bahwasanya ada juga ibadah yang itu tidak melibatkan anggota badan yang lain selain pada hati kita, ibadah batin kita, ibadah yang ada di dalam diri kita. Itulah yang ulama sebut sebagai ibadah tazkiyatun nafas, ibadah tentang penyucian jiwa, penyucian hati, penyucian batin dari segala jenis kotoran-kotoran hati. Banyak sekali Pak, Bu, kotoran-kotoran yang menyebabkan hati kita ini sakit, yang menyebabkan hati kita ini ternodai dengan noda hitam, sehingga lama-kelamaan kalau dibiarkan menjadi noda hitam yang sempurna hitamnya, sehingga menjadikan hati itu keras, sehingga menjadikan hati itu tidak bisa kemasukan nasihat lagi, seolah-olah ia ketika mendengar azan tak bergeming sedikit pun, tidak merasa bahwasanya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, banyak lagi. Maka kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwasanya amalan hati ini lebih utama, lebih mulia, lebih diutamakan dijaganya daripada amal jawarih, daripada amal yang zahir, yang nampak di dalam tubuh kita. Maka cukuplah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya al qalbu. Tidaklah di dalam hati, di dalam tubuh manusia itu, seorang hamba itu ada segumpal daging, Pak. Ada segumpal daging yang mana daging ini apabila baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging ini buruk, maka semua aktivitas kehidupannya pun akan buruk. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati kita. Hati kita adalah penopang dari seluruh amal perbuatan kita. Hati kita adalah satu-satunya yang bisa menyempurnakan ibadah kita, yang bisa menentukan apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang buruk. Hati kita. Maka kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengurangi semangat kita di dalam ibadah. Sedangkan kalau kita semangat di dalam ibadah, maka hati kita pun akan baik. Hati kita pun akan menjadi solih, sehingga menjadikan seluruh amal perbuatan kita pun mendapatkan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian hati ini adalah hal yang penentu, sebagai penentu amal kehidupan kita? Karena hati ini adalah hal yang sangat rapuh. Hati ini merupakan segumpal daging yang mudah sekali pecah. Mudah sekali pecah dalam artian, bukan pecah kok, pecah dalam artian itu mudah sekali terjerumus dalam kemaksiatan. Karena setan ini tidak akan mengganggu kita kalau kita sholat. Contoh nih Pak, kita udah sholat malam ini, nggak mungkin setan itu mengganggu kita dengan disenggol-senggol, dipukul dari belakang atau lain sebagainya. Tapi kemudian setan akan mengganggu kita dari hati kita, ya, dari hati kita. Kalau kita udah merasa malas, maka setan akan makin mengompor-ngompori. Malas, sehingga amal-amal kebaikan itu tidak jadi dilakukan. Karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Wahai Zat, wahai Allah yang bisa membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam beribadah kepadamu. Rubahlah hati kami agar senantiasa taat kepadamu. Ini menunjukkan Pak, Bu, urgensi ataupun bahayanya hati ketika sudah kemasukan oleh setan. Maka diantara amalan hati Pak,
Di antara amalan hati, Bu, yang semakin utama adalah tentang niat. Tentang apa, Bu? Apa, Pak? Niat, gitu. Niat adalah satu amalan yang bisa menentukan amalan ibadah kita, apakah Allah itu terima atau tidak. Pun begitu pula, niat akan menjadikan seseorang bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Niat akan menjadikan amal seseorang apakah itu adalah amal yang banyak ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun itu niatnya akan menjadikan amalannya sedikit ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pernah mengatakan, rubba amalin shaghirin yukabbiruhu bin niyah wa rubba amalin kabirin yusaghhiruhu bin niyah. Banyak sekali amalan yang dikira itu remeh di mata manusia, akan tetapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan oleh niat. Dan banyak pula, Pak, banyak pula amalan yang terasa berat di mata manusia. Terasa itu adalah amalan yang sangat bagus, akan tetapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang sedikit ganjarannya. Karena apa? Karena niat. Karena niat kita. Maka harus senantiasa menjaga niat kita. Maka para ulama pernah mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah pembeda antara niat adalah pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Tamyizul ibadah anil adah. Niat adalah pembeda antara ibadah dengan kebiasaan kita. Kalau kita sholat nih, sholat subuh, maka kita harus niat sholat subuh. Kalau kita tidak niatkan itu sholat subuh, maka itu hanya sekedar amal biasa saja, kebiasaan kita saja. Kalau kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ganjaran yang mulia. Pun begitu pula, misalkan amal kebaikan yang lain, kita membantu orang lain, kita membantu saudara-saudara kita dengan landasan bahwasanya kita itu saudaranya, kita adalah saudara semuslim, seiman. Kita bantu saudara kita dengan kesadaran penuh seperti itu, dengan niat yang baik, maka itu akan menjadi ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu membantu dengan sedikit harta mungkin. Dibantu dengan mungkin membantu dagangannya, membantu barang-barangnya, akan tetapi dengan niat yang mulia, Allah ganjar itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi banyak sekali seorang hamba yang mereka semangat sekali beribadah, sampai dia puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa Ramadan wajib ya, puasa Daud dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan puasa tadi, dengan niat tadi itu adalah niat yang buruk, maka itu adalah amal yang ringan saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan niat kita sebelum kita beramal. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Faman kan hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang ia niatkan amalan itu untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan mengganjar dengan yang lebih baik. Maka ia akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi kalau dia niatkan faman kan hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tetapi kalau dia niatkan itu untuk mendapatkan pernak-pernik dunia, untuk menikahi seorang wanita, maka itu adalah hal yang kurang baik. Maka ia akan mendapatkan hal yang semisalnya. Maka kalau kita pikir-pikir, Pak, kalau kita niatkan itu untuk hal yang buruk, kita pun akan mendapatkan hal yang buruk. Tapi kalau kita niatkan dengan yang baik, akan kita dapatkan hal yang baik, bahkan lebih daripada itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan wahidatan." Kalau kita nih pengen banget, niat banget, sudah kepengen banget untuk bangun salat tahajud, tapi falam ya'malha, tapi kita ketiduran, gak bisa bangun salat tahajud. Katabaha Allahu indahu hasanatan wahidatan. Allah tetap tulis kepada kita kebaikan satu kali. Kebaikan satu kali. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau kita sudah niat kebaikan, sudah semangat, sudah ekstra, kita niat sholat tahajud, kita benar-benar tidur di awal malam,
dan kita benar-benar bangun di akhir malam, maka Allah akan menuliskan ganjaran pahala 10 kali lipat. Lebih daripada itu sampai 700 kali lipat ganjarannya. Cuman niat saja pun dapat satu pahala. Benar-benar diniatkan dan diamalkan, dapat pahala 10 sampai 700 kali lipatnya. Dan sebaliknya, Pak, wa innahamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Meskipun jikalau dia itu meniatkan keburukan, contoh, misalkan kita niatkan malam ini nih, besok saya mau contoh misalnya saya mau menghina orang, saya mau menyalakai orang. Tapi kemudian qadarullah, besok harinya dia disibukkan dengan pekerjaan sehingga tidak jadi melakukan hal tersebut. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Tetap Allah tuliskan kebaikan yang sempurna. Padahal dia niat buruk kan. Dia niat buruk tapi tidak jadi melakukan. Tetap Allah tulis kebaikan untuknya. Wa in hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidatan. Tetapi kalau kita sudah niat betul nih mau berbuat buruk, tapi kemudian kita benar-benar melakukannya, maka Allah hanya menulis satu keburukan saja. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Bagaimana kemudian kok bisa kebaikan yang tidak jadi dilakukan tetap mendapatkan pahala 1 kali. Kalau dilakukan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Kalau pahala buruk sekalipun, dia kalau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia cuma dapat satu keburukan saja. Dan justru kalau dia tidak jadi melakukannya, dia mendapatkan pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan niat kita kembali. Bahwasanya niat itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Benar-benar niat adalah hal yang sebagai kita itu harus jadikan setiap hari. Kita bangun, kita sebelum tidur kita niatkan bahwasanya besok hari kita harus lebih baik lagi dari hari ini. Insya Allah di kehidupan harinya, di kehidupan besok kita benar-benar menjalankan apa yang kita niatkan. Benar-benar kita menjalankan apa yang sudah kita canangkan, rencanakan dalam kehidupan kita. Dengan niat yang baik, insya Allah semua perbuatan kita pun akan baik. Hati kita pun akan baik. Kita perhatikan niat kita supaya hati kita pun terhindar dari penyakit-penyakit, sehingga menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya amalan hati ini dan keutamaan menjaganya itu sangat besar. Di antara kisah, kami sebutkan ada 1 kisah. Ada 5 kisah yang menjelaskan tentang urgensi, pentingnya menjaga hati dan senantiasa istiqomah di dalam menjaganya. Dan bahayanya ketika kita menjadikan amal hati ini adalah hal yang remeh-remeh saja. Maka kisah pertama adalah kisah tentang seorang Arab Badui yang berperang. Dia niatnya ikhlas dan tulus, hanya ingin mendapatkan kematian yang syahid. Dia benar-benar niat yang tulus, ikhlas, yang benar-benar ikhlas sekali, sehingga ia mendapatkan kematian yang mulia, kematian yang syahid. Tatkala seorang Arab Badui ini dalam suatu peperangan, ia berperang dengan sangat tangguh, dengan sangat gigih, dengan gagah berani. Tetapi dia belum mendapatkan kesyahidan. Ia belum, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mati dalam keadaan syahid. Tatkala ia mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun mengatakan kepadanya, ini bagian darimu, ini bagian ghanimah dari perang yang telah kau jalani, harta. Apa kemudian yang dikatakan oleh seorang Arab Badui ini? Beliau mengatakan, seorang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, bukan ini yang saya inginkan, bukan harta ini yang saya inginkan untuk tujuan saya untuk berperang ini, tetapi tujuan saya berperang ini untuk mendapatkan mati syahid, agar supaya satu panah melesat di tengkuk leher saya ini. Maka Rasulullah bersabda, in tasdiqillaha yasduka. Kalau engkau benar-benar jujur kepada Allah, maka Allah pun akan membenarkanmu. Allah akan membenarkan dirimu. Maka benar tatkala si Arab Badui tadi ini
perang lagi, ikut perang selanjutnya lagi. Ia mendapatkan syahid tepat di lehernya, tepat di apa yang dia canangkan, apa yang dia niatkan sebelumnya. Insya Allah. Maka kita harus benar-benar mengambil pelajaran dari ini semua. Kisah yang kedua, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala beliau berada di perut ikan Yunus, ikan paus, ikan numpang ya. Kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Kok bisa seorang manusia ditelan ikan paus selamat, bisa selamat dari perut ikan paus? Apa yang kemudian menyebabkan Nabi Yunus selamat dari ikan paus, dari perut ikan paus? Tatkala beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Rabb selain dirimu. Aku termasuk orang-orang yang berdosa, dhalimin. Maha suci Engkau, aku termasuk orang yang berbuat zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sebenarnya, sejatinya bukan doa ini saja yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus. Ternyata bukan doa ini saja, Pak, yang bisa, yang menjadikan Nabi Yunus ini selamat dari perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan hanya doa ini saja. Apa yang kemudian menyebabkan Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari perut ikan paus? Kenapa kok bisa selamat dari perut ikan paus selama 40 hari? Kalau kita pikir, kok manusia masuk perut ikan paus jelas mati, jelas mendapatkan kematian. Akan tetapi dengan kuasa Allah beliau terselamatkan. Karena di ayat surat As-Saffat dijelaskan bahwasanya falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya beliau bukan termasuk hamba orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan menetapkan dia di perut ikan paus sampai hari kiamat. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya beliau bukan termasuk orang-orang yang musabbihin, orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Bukankah ingat kepada Allah dalam amalan hati? Bukankah zikir kepada Allah dalam amalan hati? Benar Pak Umi? Apakah benar zikir itu amalan hati? Apa amalan mulut nih? Amalan lisan ya? Tapi kalau kita benar-benar menjadikan itu adalah dalam hati kita, maka itu bernilai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yunus alaihissalam yang Allah selamatkan dari perut ikan paus bukan hanya karena doa beliau saja, akan tetapi sebelumnya beliau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di masa senggangnya, di masa lapangnya benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menjadikan hatinya ini hati yang suci, hati yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis yang tentang ini semuanya. Dalam hadis Ar-Bayan nomor 19, beliau bersabda, "Ihfadillaha tajidhu amamaka. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra." Ihfadillaha tajidhu amamaka. Ingatlah kepada Allah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berada di depanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang kita, di waktu senang kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita fi shiddah, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan cobaan. Kita lihat, tidak semestinya, tidak selamanya Pak, kehidupan kita ini itu bahagia terus, senang terus, sentosa terus. Ada kalanya kita mengalami keburukan, kita mengalami cobaan yang berat, kita mengalami rasa sakit. Mungkin saudara kita ada yang meninggal, atau mungkin diri kita merasakan rasa sakit yang dahsyat, diabetes atau lain sebagainya. Atau anak kita ada yang menderita sakit, cucu-cucu kita ada yang menderita sakit.
istri kita yang meninggal, suami kita yang meninggal. Tatkala cobaan itu datang, kalau kita seorang hamba yang ta'aruf ilallahi firraha, benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu senang kita, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal kepada kita, akan membantu kita di waktu kita mendapatkan ujian, di waktu kita mendapatkan cobaan. Maka selaras dengan kisah tadi Nabi Yunus tadi, beliau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu beliau sangat membutuhkan bantuan, di mana tidak ada bantuan selain daripada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa benar-benar dipenuhi hatinya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang ketiga, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Satu kisah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, peristiwa Isra Mi'raj. Beliau Subhanahu wa taala dimulakan Allah beliau sallallahu alaihi wasallam dimulakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj adalah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Kisah ini, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ini, tidak ada yang percaya. Oh, nggak mungkin dalam satu malam, dalam waktu satu malam, seorang manusia bisa langsung dari Mekah langsung ke Baitul Maqdis, langsung dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Nggak mungkin, nggak ada yang percaya. Nggak ada satu orang pun yang percaya kepada Rasulullah SAW. Tatkala kaum Quraisy Mekah mengingkari Rasulullah SAW, mengingkari peristiwa tersebut, maka ada satu orang yang mengingat peristiwa tersebut, yang benar-benar percaya dalam peristiwa tersebut, yakni adalah Abu Bakar. Beliau benar-benar mempercayai, dengan benar-benar mempercayai dengan hatinya, dengan niat yang tulus dan ikhlas, benar-benar paham bahwasanya itu adalah Rasulullah yang membawa berita yang gembira. Kalau Rasulullah yang melakukan, pasti itu adalah benar. Kalau itu yang Rasulullah lakukan, pasti akan mendapatkan kebenaran. Makanya dari situ beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenarkan. Karena benar, beliau membenarkan semua peristiwa, semua kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Beliau benar-benar mempercayai setiap perkataan, mempercayai setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Tatkala semua manusia mendustakan beliau, tatkala semua orang mengatakan bahwa beliau adalah seorang penipu, seorang dukun, seorang penyair, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang benar. Beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Maka hatinya Abu Bakar, hati beliau sudah mantap dengan keimanan, hati beliau sudah terjaga dengan keimanan, sehingga beliau pun mampu untuk membenarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau pun benar-benar mampu untuk ingat kepada Rasulullah SAW, benar-benar membenarkan Rasulullah SAW dengan hatinya, dengan amal hatinya tadi, sehingga menjadikan beliau sebagai orang yang As-Siddiq, orang yang membenarkan. Maka kalau kita tarik ulur dalam kehidupan kita, sudahkah kita benar-benar mengamalkan sunnah Rasulullah SAW? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendustakan sebagian sabda Nabi SAW? Atau kita justru sebagai orang yang mengamalkan dengan sungguh-sungguh amal yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Maka hendaknya kalau kita benar-benar menjadikan hati kita ingin baik, agar senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Umar bin Khattab. Kenapa beliau mendapatkan gelar Al-Faruq? Kenapa beliau mendapatkan gelar seorang pembeda Al-Faruq? Di dalam disebutkan di kisahnya adalah tatkala Umar bin Khattab masuk Islam. Tatkala beliau masuk Islam, hanya beliau saja yang berani untuk menghadapi pemimpin kaum Quraisy. Hanya beliau saja yang benar-benar teguh, berani, dengan gagah berani mengatakan kepada seluruh kaum Quraisy yang waktu itu masih kafir, yang waktu itu masih musyrik,
mengatakan bahwasanya aku telah berislam, aku telah percaya kepada Rasulullah SAW di depan umum. Satu kisah bahwasanya beliau pernah mendatangi satu orang yang mana beliau ini, dia ini adalah seperti radio, seperti apa namanya, suka sekali apa memberitahukan kepada orang lain. Ada satu berita penting, dia pasti akan beritahukan kepada yang lainnya. Maka tatkala Umar bin Khattab tahu ada satu orang ini yang benar-benar dia ini adalah orang yang pasti mengabarkan semua berita kepada seluruh kaum Quraisy, beliau mengatakan kepada orang ini, wahai seorang Quraisy, aku telah masuk agama Muhammad, aku telah masuk Islam. Maka tatkala orang ini mendengar kalimat Umar bin Khattab, langsung dia berdiri. Dia berdiri dan bersuara lantang berkata kepada semua kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, sungguh Umar telah murtad. Umar telah masuk agama Muhammad SAW. Tatkala Umar tahu dia mengatakan seperti itu, Umar berkata, tidak, aku bukan murtad. Aku hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahwasanya Rasulullah adalah utusannya. Maka tatkala waktu itu seketika orang-orang Quraisy mengerumpuni Umar bin Khattab dan memukuli beliau, dipukuli sampai benar-benar menyerah. Umar bin Khattab ini kan orangnya tangguh kan, orang yang jago gulat, premannya kaum Quraisy. Maka beliau pun ketika dia adu tanding, beliau selalu senantiasa menang. Maka tatkala beliau dikorek tadi itu, mesti kalau sudah beliau terdesak, maka beliau akan ngambil satu orang, ditindihin, terus dipukulin matanya, mau ditusuk pakai pisau. Tatkala beliau sudah mau menusuk pakai pisau ke matanya orang-orang tadi itu, maka orang-orang pun akan berkata, "Wih, sudah. Kalau sampai terus seperti ini, Umar pasti menang. Gak ada yang bisa melawan Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang pemberani, kuat dan tangguh." Maka semenjak itulah beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Semenjak itulah beliau mendapatkan gelar sang pembeda, yang membedakan antara hak dan yang batil, yang membedakan antara yang baik dan yang benar. Hanya beliaulah yang menjadikan orang-orang muslim, orang-orang kaum mukmin ketika kehidupannya di Mekah mendapatkan kenyamanan dan kebebasan beribadah. Bahkan salah seorang sahabat pernah berkata bahwasanya kita ini nggak pernah merasakan kemuliaan, nggak pernah merasakan hidup enak semenjak sebelum Umar datang kepada Islam. Akan tetapi semenjak Umar masuk Islam, maka kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan keenakan hidup, kita mendapatkan kelapangan, kita bisa salat di Ka'bah, kita bisa terang-terangan dalam berdakwah, dan kita berani dalam menyebarkan risalah dakwah ini. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Faruq itu karena hatinya yang teguh, mendapatkan gelar sang pembeda dikarenakan hatinya senantiasa dipenuhi dengan keimanan. Beliau benar-benar tahu bahwasanya itu adalah yang benar, dan dengan keyakinan tadi menjadikan kebenaran dalam hati tadi terrealisasikan di dalam hidupnya sehari-hari, menjadikan diri beliau sebagai seorang yang pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka banyak sekali ayat Al-Quran yang turun disebabkan karena Umar bin Khattab. Banyak sekali ayat Quran yang turun dikarenakan pertanyaan dari Umar bin Khattab. Kayak contoh tentang ayat Khomer, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu karena apa? Karena pertanyaan dari Umar bin Khattab. Karena beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Allah langsung pun akan menjawab sabda beliau. Allah langsung yang menjawab pertanyaan dari Umar bin Khattab. Karena saking mulianya beliau di dalam berteguh kepada keimanan, saking hatinya ini sangat dipenuhi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadikan hatinya tadi dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, sehingga Allah pun mengijabahi langsung pertanyaan beliau. Kemudian kisah yang terakhir ada kisah Ar-Rajal bin Unfah. Kisah yang ini kisah yang buruk, Pak, dan kita harus mengambil pelajaran dari hal ini. Ar-Rajal bin Unfah adalah seorang sahabat yang benar-benar ikut dakwah Rasulullah. Beliau beriman kepada Rasulullah SAW, ikut majelis beliau, menghafal hadis bersama beliau. Akan tetapi ketika terjadi fitnah di kala Rasulullah SAW meninggal, tatkala semua orang-orang yang beriman dulunya menjadi murtad, banyak sekali orang-orang kabilah-kabilah Arab itu yang murtad dari Islam karena mendengar kematian Rasulullah SAW. Maka
ada satu orang yang namanya Musailam al-Kadzab. Musailam ini dia mengaku sebagai seorang nabi palsu. Dia ngaku nabi. Dia ngaku nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah mengutus Ar-Rajab bin Unfah ini untuk mendakwai Musailam al-Kadzab, untuk mengajak dia agar kembali lagi kepada keislaman. Akan tetapi tatkala Ar-Rajab bin Unfah tadi ini mendakwahi Musailam al-Kadzab, justru dia sendiri yang ikut kepada Musailam al-Kadzab. Justru dia sendiri yang ditugaskan hanya untuk berdakwah, malah terwarnai, malah terdakwai oleh Musailam al-Kadzab, sehingga dia termasuk orang yang terlaknat. Bagaimana kemudian Ar-Rajab bin Unfah, seorang sahabat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghafalkan hadis bersama beliau, akan tetapi karena hatinya ini lemah, karena hatinya ini penuh dengan kedengkian, belum ikhlas, belum benar-benar itu niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia berpaling dari kenikmatan, berpaling dari iman dan menuju kepada kesesatan. Ia mempercayai Musailam al-Kadzab sehingga menjadikan dia adalah orang yang terlaknat, sehingga menjadikan dia adalah seorang penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dari kisah 5 tadi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya amalan hati ini adalah yang utama. Hati ini adalah hal yang benar-benar bisa menopang diri kita, penentu amalan kita. Apakah kita orang yang mulia atau kita orang yang buruk. Pun begitu pula hati adalah hal yang lemah. Hati ini adalah organ tubuh yang mudah pecah, mudah untuk terwarnai dengan setan, mudah tergoda dengan setan. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita ini selamat. Karena orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang menemui Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang biqalbin salim. Orang-orang yang hatinya ini merasa aman. Orang-orang yang hatinya ini tentram dengan keimanan. Tatkala hati kita sudah dipenuhi dengan ketaatan, sudah dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, insya Allah amal perbuatan kita pun akan baik. Semuanya pun akan baik. Pun begitu juga bahwasanya hati kita ini penentu apakah kita itu hidup mulia atau hidup yang sengsara, hidup yang baik atau hidup yang buruk. Hati kita adalah penentu kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan baik di akhirat. Banyak sekali kemudian nas-nas yang menyebutkan bahwasanya ketika kita menjadikan hati ini sebagai hal yang penuh dengan ketakwaan, maka hidup kita pun akan enak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan hatinya ini penuh dengan kerakusan, penuh dengan kedengkian, sehingga menjadikan hatinya ini kotor. Tapi kalau dia menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya ini hati yang bersih. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita menjadikan dunia sebagai ukuran kehidupan kita, ukuran tujuan kita, maka hati pun akan kotor. Maka yang kita dapatkan pun tidak lebih dari yang telah Allah takdirkan kepada kita, tidak lebih dari apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Akan tetapi kalau sudah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu pun akan datang dari arah yang tak disangka-sangka, dari arah yang tak terduga-duga. Karena apa? Karena hati kita benar-benar ikhlas niat lillahi ta'ala. Akan tetapi nggak semestinya kita sudah ikhlas nih, sudah beramal kebaikan, kita nggak dituntut untuk beramal yang lain sebagainya. Jangan kira kita sudah ikhlas, kita sudah terbebas dari kesalahan, hati kita sudah berusaha untuk ikhlas, akan tetapi masih ada butiran-butiran kotoran yang masuk ke dalam hati kita. Itu adalah cobaan bagi kita, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar senantiasa kita istiqomah. Karena hati yang tulus itu perlu ditempa, perlu dilatih dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan ujian-ujian, yang mana ujian tadi itu melemahkan hati kita. Tatkala hati kita mampu untuk melewatinya, maka hati kita pun akan selamat daripadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah
salat maghrib menjelang isya Masjid Al-Falah rahmani wa rahimakumullah. Itulah sehendaknya kita sebagai seorang mukmin senantiasa memperhatikan amalan hati kita, senantiasa memperhatikan hati kita, apakah hati kita ini terjangkiti oleh penyakit-penyakit munafik, penyakit-penyakit orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kalau kita sudah merasa seperti itu, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha, taubat yang benar-benar tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Doa yang Allah ajarkan, yang beliau ajarkan, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kita dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sholat, setelah kita sholat di antara rakaat azan dan iqamah, kita benar-benar tulus ikhlas kepada Allah, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengisbatkan hati kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiadalah yang bisa mensabitkan, menetapkan hati kita, menguatkan hati kita dalam ketaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Karena hati kita ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah tentang hati kita. Harus benar-benar memaksakan semuanya banyak kepada Allah tentang hati kita. Jangan sampai kita pede, percaya diri. Oh, kalau kita diri sendiri ini bisa ikhlas, bisa tulus. Tapi tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi kita harus senantiasa benar-benar mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita ikhlas, tulus dan lain sebagainya. Sehingga ganjaran yang kita dapatkan pun lebih banyak daripada orang-orang yang niatnya itu hanya sedikit, yang niatnya pun kurang. Ikhwan, jamaah salat Jumat, salat Isya dan menjelang maghrib rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kurangnya itu dari saya sendiri. Saya minta maaf kalau misalkan kurang dipahami kalimat saya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.